Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu yang kedua ini, di bulan yang terakhir dari tahun 2022. Saya percaya kita semua sehat dan kita siap masuk hadirat Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya rabo shandaralaba. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan kami percaya dan kami akui bahwa semua karena anugerah kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Ini kami Tuhan, gereja-Mu. Kami siap masuk hadirat-Mu, beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus mengurapi kami semua. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda. Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Oh ralabasya karalabata karalabo. Terima kasih Tuhan. Mari angkat nyanyian syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini gereja-Mu Tuhan. Kami beribadah kepadamu. Kami bawa pujian bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu ya Bapa. Oh ralabasya karalabaya rabo. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Haleluya. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah. Mari sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah. Nah kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan
tempat yang maha kudus. Allahku, ya kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kami buka kedua tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah Kau. Kami angkat tangan bagi-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Kami sembah Kau. Oh, ralabosyakaralaba. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Amin. Engkau yang layak menerima semua pujian, semua hormat. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya mari sekali lagi sembah. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Yesus, Allahku, ya Rajaku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Oh, mari saya ajak Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami agungkan. Oh, ralabaya rabosyana. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus di tempat kudus-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus layak. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami datang dengan hati kami yang mengasihi Engkau, bersyukur memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Iralabasyaralalabo. Haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau dimuliakan, sebab hanya Engkau Yesus Tuhan di atas segala
Tuhan. Syaralabayarabo, dimuliakanlah namamu, segala puji hormat bagimu. Ini penyembahan umatmu ya Tuhan, ini kasih kami kepadamu, pujian dari hati kami ya Yesus Tuhan. Oh ralabayarabo syaralabatakara, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Oh ralabasyakatakara, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh amat baik. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Betapa besar kasih Allah, kasih-Mu bagi kami, bagi dunia ini. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari ini kasih-Mu mengalir terus bagi kami. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa, sebab Engkau layak menerima segala kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan Bang. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan, katakan kemuliaan bagi Allah Yesus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah di atas segalanya, Raja segala Raja. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Engkau Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah di atas segalanya, Raja segala. Mari katakan Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak disembah, yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuliakan nama-Mu, Engkau hadir dimanapun kami berada. Roh Kudus bekerja di tempat mana kami berada, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang putus asa dihiburkan, yang kurang diberkati oleh Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Mari setiap kita yang mau memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada berapa banyak yang di mana saja berada siap memuji Tuhan, siap masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, sebab Dia baik, sangat baik, amat baik buat kita semua. Haleluya. Masuk gerbang-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, hey, musik dan tarian. Makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, nyanyikan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari nyanyikan. Amin. Yesus Kristus Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Ayo musik memuji Tuhan. Haleluya. Amen. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya saat kami menyatakan pujian ini, Engkau baik, kebaikan-Mu turun memenuhi kami semua. Haleluya. Amin. Yes. Engkau baik Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal. Mari nyanyikan buat Tuhan dengan mantap, katakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, kita masih kuat dan terus memuji Tuhan. Setuju katakan amin? Saudara, saya percaya bulan ini adalah bulan Natal, ya, bulan kasih. Tuhan Yesus lahir ke bumi ini menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita puji Dia. Mari kita sambut kedatangannya di dalam pujian, nyanyian. Haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Tepuk tangan sama-sama dengan musik. Wow. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Allah yang mulia, Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Mari nyanyikan sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Hey, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, puji, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji, puji, puji Hosana, puji, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Mulia namanya. Sekali lagi. Haleluya. Mulia namanya. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Dari pulau dan benua, semua datang memuji Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Glory. Amin.
Gloria, muliakan Tuhan. Lagi, Gloria, muliakan Tuhan. Mari sama-sama. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Nyanyi buat Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Hey, Gloria, muliakan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya saudara di rumah. Shalom saudara, kita mengenal apa yang disebut kehidupan profetik atau kenabian. Siapa saja sih yang bisa memiliki kehidupan profetik? Kitab Kisah Para Rasul menuliskan semua orang akan memiliki kehidupan profetik. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas profetik untuk semua. Sebenarnya apa sih kehidupan profetik itu? Pada dasarnya, kehidupan profetik terdiri dari dua langkah. Langkah pertama menerima dari Tuhan. Ini bisa melalui kata-kata nubuatan, penglihatan, dan mimpi, termasuk mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah menerima, langkah kedua yaitu menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Hal ini dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28-29, di mana pada zaman akhir anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji ini sudah digenapi dalam Pentakosta pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang-orang percaya bergerak dalam pelayanan profetik. Hal yang sama terjadi juga saat Pentakosta kedua. Nah, ini saatnya di era Pentakosta ketiga, kita percaya apa yang dialami murid-murid di Yerusalem dan di Azusa Street juga akan kita alami. Setelah mengetahui janji Tuhan ini, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa setiap profesi dan panggilan Tuhan kepada kita semuanya adalah pekerjaan Tuhan dan memiliki nilai ibadah dan pelayanan di dalamnya. Saat kita merawat pasien, mengajar sebagai guru, atau membersihkan ruangan sebagai cleaning service, ketahuilah bahwa saat itu pun kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan tersebut sambil dipenuhi Roh Kudus, menerima pesan Tuhan, kemudian menyampaikan pesan itu sesuai kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan profetik di tempat kerja kita.
Dalam langkah berikutnya, jika saudara terus membiasakan untuk tanya Tuhan dalam segala yang saudara kerjakan atau hadapi setiap hari, maka gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup yang profetik. Setidaknya ada 2 alasan mengenai pentingnya semua orang percaya memiliki kehidupan profetik. Pertama, kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik berupa tuntunan ataupun larangan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita bisa minta tuntunan Roh Kudus mengenai jurusan apa yang terbaik untuk kita ambil saat kuliah. Di sisi lain, kita yang sudah bekerja memiliki kemungkinan menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepada kita, seperti menipu, memanipulasi data, korupsi, dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan supaya kita menjadi waspada saat membangun relasi dengan mereka, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kisah Para Rasul pasal 5 menuliskan bagaimana Petrus melalui tuntunan Roh Kudus mengetahui kebohongan yang disampaikan oleh Ananias dan Safira. Kedua, komunitas kita memerlukan suara Tuhan. Tuhan mungkin memimpin kita untuk berada di suatu komunitas tertentu, melihat hal yang salah dalam komunitas tersebut, dan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan di sana. Menyampaikan pesan Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang salah, dan menyampaikan kerinduan Tuhan dalam komunitas kita. Sekalipun mungkin orang-orang dalam komunitas tersebut belum mengenal Tuhan. Hal ini seperti Yeremia yang menegur bangsa Israel karena ketidakbenarannya. Yeremia membawa pesan kekudusan yang merupakan hal asing pada waktu itu, sama halnya pada zaman ini. Dalam hal ini kita dapat menegur rekan kerja yang korupsi atau menegur teman kuliah yang bermalas-malasan, atau bahkan hanya mengambil sikap berintegritas dan tidak mengikuti perbuatan buruk tersebut. Menjalani gaya hidup profetik menyadarkan kita bahwa realitas yang kita hadapi bukanlah sekedar kehidupan jasmani yang kasat mata saja, tetapi ada pula kehidupan rohani yang tidak kasat mata. Saat kita membiasakan untuk selalu tanya Tuhan, Dia akan melatih kita untuk mendengar suaranya, menuntun kehidupan kita kepada keberhasilan, atau bahkan menitipkan suara kenabian kepada kita untuk disampaikan kepada komunitas. Maka dari itu, nyatanya kehidupan profetik itu tidak seaneh yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kelompok Pentakosta. Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Ya, profetik itu untuk semua. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya saudara di rumah-rumah bersuka cita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya tahu dan saya yakin kita semua percaya bahwa bulan ini adalah bulan kasih. Bulan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji-muji nama-Mu. Engkau baik Tuhan. 1 tahun ini kebaikan-Mu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami akan terus menyanyikan kebaikan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Yang setuju katakan aku mau Tuhan. Aku menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Tuhan, kami angkat tangan kami hari ini kepadamu. Memang Engkau baik ya Tuhan. Kami semua sepakat, dimanapun kami ada hari ini ya Tuhan. Kami mau bilang hari ini dengan hati kami yang mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau memperhatikan kami anak-anak-Mu Tuhan 1 tahun ini. Engkau menjagai kami dengan luar biasa. Engkau menolong dan membantu kami ya Tuhan. Waktu kami sakit, Engkau Tuhan menyembuhkan kami. Waktu kami lemah, Tuhan datang dan menolong, memberikan kami kekuatan baru. Waktu kami jatuh, Tuhan, terima kasih tangan-Mu mengangkat kami kembali naik kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Bilang sama Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik.
Sungguh baik bagiku, Yesusku. Engkau mulia, sungguh mulia, Yesusku. Haleluya, selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa bermazmur bagi Tuhan. Mari 1 menit, 2 menit ini mari bermazmur. Ceritakan kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mulia, sungguh baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Oh, Yesus mulia, Yesus mulia. Yesus, sekali lagi katakan, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, namamu Yesus. Bapak, terima kasih banyak. Kami percaya firman-Mu hari ini akan memberkati kami. Dan mari berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang akan menerima firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau mendengar firman Tuhan katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tanpa terasa hari ini kita sudah hampir sampai di penghujung tahun ini ya. Hari ini minggu kedua Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua di rumah siap untuk menerima firman Tuhan hari ini. Setuju katakan amin. Nah saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal 14 ayat yang ke-9. Mari lihat sama-sama. Saya buka dan bahkan mari kita buka HP atau Alkitab kita. Kita lihat dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Mari saya mau bacakan buat saudara. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga, akan mengingat atau untuk mengingat dia. Sekali lagi saya bacakan, aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada murid-murid, dan wanita ini yang memberikan minyak narwastu ini dan orang-orang yang ada hari itu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Injil diberitakan di seluruh dunia sampai hari ini, apa saja atau apa yang dilakukannya ini, maksudnya untuk Tuhan ya, akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah saudara, ceritanya adalah seorang wanita yang berdosa datang kepada Tuhan Yesus ya, di rumah Simon si kusta. Bapak Saudara, orang berdosa ini, waktu wanita ini dengar bahwa Yesus ada di sana, dijamu oleh Simon si kusta, maka dia datang, saudara. Apa yang dia perbuat? Ya, saudara, dia datang, dia memberikan minyak narwastu buat Tuhan, minyak narwastu yang mahal harganya. Lalu yang kedua, saudara, dia menumpahkan minyak narwastu itu ke kaki daripada Tuhan Yesus, lalu melapnya, membasuhnya dengan rambutnya, saudara. Dia mengurapi Yesus. Nah, Alkitab tulis, bahkan Tuhan bilang selama Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan oleh wanita itu diingat namanya. Saudara, kita ingat nama orang ini sampai hari ini. Sampai kapanpun Injil ada di dunia ini, tetap nama wanita ini dikenang, diingat. Apa yang Tuhan katakan kepada wanita ini?
Tuhan berkata bahwa wanita ini melakukan perbuatan baik. Bilang sama-sama saya, perbuatan baik. Saudara, ternyata perbuatan baik yang satu ini dikenan oleh Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sangat menghargai, menghormati perbuatan baik yang dilakukan oleh wanita yang berdosa ini. Nah, saudara, wanita yang berdosa ini, yang banyak dosa ini, itu mewakili saudara dan saya. Bukankah kita banyak salah di hadapan Tuhan? Bukankah kita banyak kesalahan, banyak dosa, saudara? Tetapi dengar baik. Ada perbuatan baik karena wanita ini mengasihi Tuhan. Saudara dan saya mengasihi Tuhan, katakan amin. Saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, yang mau mengasihi Tuhan, katakan amin. Yang mau melakukan perbuatan baik buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan sangat menghormati wanita ini? Kenapa Tuhan berkata bahwa wanita ini namanya diingat selama Injil ini masih ada? Bukankah saudara dan saya sama seperti wanita ini? Nah, saudara, yang dilakukan wanita ini pertama di ayat yang ketiga. Lihat ayat 3 sama-sama. Ya, Markus pasal 14. Ayat yang ketiga dia bilang begini, kata Yesus, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Ya, jadi di Betania, di rumah Simon, Alkitab tulis Simon si Kusta. Dan sedang duduk makan, jadi Simon si Kusta ini menjamu Yesus di rumahnya. Menjamu makan di rumahnya. Datanglah seorang perempuan membawa 1 buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara, minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setahu saya, minyak narwastu itu minyak yang paling mahal. Ya, mahal harganya. Barang yang mahal pasti berguna dan bermanfaat bagi saudara dan saya. Dia bawa yang mahal bagi Yesus. Dia bawa di rumah Simon si Kusta buat Tuhan Yesus. Saudara, lalu dibilang, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus di rumah Simon si Kusta. Waktu Simon si Kusta ini menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Saudara, dia dengar. Lalu dia datang, dia melangkah, dia bawa minyak narwastu yang mahal harganya. Sampai di sana bukan cuma sampai di situ, saudara. Bukan cuma sampai membawa minyak, tapi dia memecahkan leher dari buli-buli itu. Apa yang terjadi? Dia mulai tumpahkan minyak narwastu dari buli-buli itu. Bapak Ibu Saudara, dia tumpahkannya bukan sembarang tempat. Dia tumpahkan kepada Yesus, Tuhan yang ada hari itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu dia curahkan minyak itu bisa kena kepala Tuhan Yesus, bisa kena jubah, bisa kena kaki. Dan nanti kalau saudara baca, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya oleh minyak narwastu tadi. Saudara, artinya bagi saudara dan saya apa? Saudara lihat, ya, bukan cuma dia mendapatkan Yesus, tetapi dia memberikan sesuatu yang mahal harganya. Dia memberikan yang terbaik dari hidupnya. Itu yang dikatakan Yesus perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik itu waktu kita melakukan sesuatu kepada Tuhan. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan sekalipun sulit. Wanita ini sekalipun sulit tapi dia berikan yang terbaik. Tahukah Bapak Ibu Saudara, minyak narwastu itu bisa dijual. Mahal sekali harganya, bisa mencukupi kebutuhan kita, kebutuhannya. Memang pada waktu itu Yudas berkata, buat apa memboroskan minyak narwastu, jual saja 300 dinar, berikan kepada orang miskin. Itu menurut pandangan Yudas dan murid-murid yang lain. Tapi Yesus memandangnya lain. Ya. Yesus menghargai dia. Karena apa? Dia berikan yang terbaik. Dia tidak tahan-tahan yang terbaik buat Tuhan. Dia berikan sesuatu di luar nalar manusia. Dia berikan sesuatu di luar kemampuan dia sendiri, saudara. Haleluya. Tapi dia berikan semua kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Maukah saudara dan saya di bulan kasih, bulan Natal ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan? Haleluya. Yang mau berikan terbaik, lambaikan tangan.
Tuhan, saya mau berikan yang terbaik buat-Mu di bulan Natal, bulan kasih, bulan Desember ini Tuhan. Aku sudah menunggu selama 1 tahun ini, masa-masa pandemi Engkau menolong aku. Masa-masa aku dalam kesusahan, Tuhan Engkau membantu aku. Inilah kesempatannya, aku mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang mau berikan terbaik, katakan aku mau berikan yang terbaik. Haleluya. Saudara, yang kedua, apa yang dibuat oleh wanita ini? Yang kedua, yang dipuji oleh Tuhan, wanita ini. Perbuatan baik apa yang kedua? Ayat 8. Coba kita lihat ayat 8-nya. Ya. Ayat 8 berkata, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ini kata Tuhan. Ya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma dia pecahkan buli-buli, tetapi lihat Alkitab tulis dia mencurahkan minyak itu ke atas tubuh Tuhan Yesus. Tuhan bilang begini, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia telah mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya itu ke atas tubuhku. Tuhan ngomong, Tuhan bilang tubuhku telah diminyakinya. Nah ini dia. Tubuhku telah diminyakinya untuk penguburanku. Saudara, banyak orang memikirkan Tuhan Yesus bangkit. Banyak orang memikirkan Tuhan Yesus salib. Banyak orang pikir Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi lihat wanita ini. Ya, wanita yang berdosa ini mewakili saudara dan saya. Wanita ini memikirkan bagaimana waktu Yesus dikuburkan. Harus diminyaki lebih dulu. Nanti akan masuk di dalam saat penguburan. Dia pikirkan penguburan Yesus. Saudara, murid-murid Simon Petrus dan Yakobus Yohanes tidak melakukan ini. Tuhan bilang begini, Simon Petrus, Simon lihat, waktu aku masuk dari tadi di rumah ini, engkau tidak meminyaki kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi wanita yang berdosa ini datang. Dia berikan yang terbaik. Dia meminyaki tubuhku sebagai persiapan penguburanku. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak memikirkan apa yang Tuhan mau. Ya. Banyak orang tidak pikir apa yang Tuhan cari, apa yang Tuhan senang. Banyak orang memikirkan bagaimana supaya dia senang. Bagaimana supaya dia diberkati. Bagaimana supaya dia hidup baik, bagaimana supaya dia hidup berkecukupan. Banyak orang pikir seperti itu. Tapi lihat wanita ini, dia memikirkan apa yang Tuhan mau. Dia pikirkan apa yang Tuhan butuh. Bapak Ibu Saudara, pelajarannya buat saudara saya hari ini. Mari kita sekali-sekali pikirkan apa yang Tuhan mau. Setuju katakan amin. Kita pikirkan sekali-sekali apa yang Tuhan butuh. Apa yang Tuhan perlu. Waktu kita berdoa, kita tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan buat-Mu? Tuhan, apa yang Engkau perlu aku lakukan buat-Mu? Tuhan, apa yang Engkau butuh, Tuhan, yang aku mau lakukan buat-Mu? Bapak Ibu Saudara, mari sekali-kali kita berdoa, kita nanya Tuhan seperti itu. Dan di tahun 2023, perbuatan baik saudara dan saya percaya berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, ya. Jangan pelit-pelit buat Tuhan, ya. Sekali-kali saudara mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan kalau saudara sudah biasa berikan yang terbaik, mari berikan yang terbaik. Barangkali itu jadi milik saudara. Karena saudara bekerja, saudara dapat. Tapi bukankah Tuhan bisa berikan lebih dari apa yang saudara punya hari ini? Haleluya. Yang mau katakan amin. Yang kedua, mari kita tanya Tuhan. Kita pikirkan apa yang Tuhan mau. Kita tanya Tuhan apa yang Tuhan perlu untuk saya lakukan buat Tuhan. Di tahun 2023 ketika dua hal ini kita lakukan. Alkitab katakan Tuhan ngomong kepada perempuan ini. Dia telah melakukan perbuatan baik. Tuhan akan bicara juga kepada kita. Kita akan melakukan dan orang-orangku yang kudus, anak-anakku yang takut akan Tuhan sudah melakukan perbuatan baik. Begitu Tuhan ingat saudara dan saya tahu dan saya yakin bahwa kita pasti ditolong Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan karena kita melakukan perbuatan baik. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang jatuh diangkat kembali. Setuju katakan amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati, kita masuk dengan satu janji buat Tuhan. Bahwa Tuhan, saya mau melakukan perbuatan baik. Seperti yang dilakukan oleh wanita yang di rumah Simon si kusta ini Tuhan. Setuju, katakan aku mau. Aku setuju. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang jatuh diangkat kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami janji, kami mau melakukan perbuatan baik yang Engkau maksud ya Tuhan. Di dalam Markus pasal 14 ini ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan mengingat kepada wanita ini. Waktu dia melakukan perbuatan baik itu, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Minyak narwastu yang wangi dan mahal. Dan dia mengurapi akan tubuhmu Tuhan. Dia tahu apa yang Engkau mau. Dan kami juga mengerti apa yang Engkau mau kami lakukan. Kami percaya tahun 2023 nanti jalan terbuka buat kami. Kami percaya Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat buat kami. Yang setuju dan mau lakukan firman katakan amin. Amin, 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 amin. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Mari angkat tangan sama-sama katakan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Biar musik bawa kita naik kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau menjaga kami siang dan malam. Engkau menuntun kami tanpa henti-hentinya Tuhan. Bapa hari ini kami angkat tangan kami sepakat hari ini. Kami berdoa bahwa gembala sidang kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin keluarga besar. Bapak Insinyur Weler Kauntu Tuhan dan keluarga besar Ibu Molin. Begitu juga Pak Edi, Ibu Oli dan semua pengerja-pengerja. Anak-anak kami Tuhan, Yosua dan Isaya, jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan kami percaya perlindungan-Mu terus Tuhan dalam hidup kami. Untuk melayani-Mu, untuk melayani jemaat yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan mari, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau menuai jiwa di Gading Nias ini Tuhan. Banyak tuaian yang ada di Gading Nias. Kami percaya Tuhan kirimkan pekerja-pekerja yang baru. Untuk kami menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami minta pekerja-pekerja ya Tuhan. Berkati pengerja-pengerja yang ada. Terima kasih di bulan Natal ini kami semua mau merayakan Natal. Mengingat kembali kelahiran-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan hari ini. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan Natal, persembahan umum, persembahan gereja. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, mari nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu Yesus. Sekali lagi, haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku.
Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus mulia namamu, mulia namamu. Yesus lagi, mulia namamu, Yesus. Haleluya. Mari kita buka tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah, melindungimu, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan, Amin. Shalom.